Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amnar. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 7 potensi yang ada pada manusia. Yang sebelumnya sudah saya bahas ada 4, sedangkan sisanya kita bahas sebentar lagi. 3 lagi potensi yang ada dan harus betul-betul kita maksimalkan selama kita masih bisa melakukannya itu. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang harus kita tetap jaga. Langsung saja kita lanjut. Yang kelima ada interaksi. Interaksi ini adalah sebuah kondisi bagaimana kita menjalin sebuah hubungan dengan manusia lainnya. Bagaimana cara manusia melakukan hubungan dengan manusia lainnya, yaitu dengan cara berkomunikasi, dengan komunikasi yang interaktif. Kita akan menciptakan sebuah hubungan yang sangat baik dan saling senang menyenangkan antara sesama. Jadi ketika hubungan itu baik, itu kita akan mudah diterima di masyarakat. Kita hidup tanpa adanya masalah dan kita tidak dipermasalahkan di dunia masyarakat. Jadi baguskanlah komunikasi kalian agar interaksi dan hubungan antar sesama masyarakat itu lebih baik. Interaksi ini juga tidak hanya sebatas bagaimana Anda berhubungan dengan masyarakat atau sesama manusia, tapi juga harus ditekankan kepada bagaimana Anda berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana Anda berhubungan dengan alam. Karena bagaimanapun Tuhan telah memberikan potensi ini kepada kita, sehingga kita harus tetap selalu menjaga bagaimana kita harus berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan ibadah, dengan memperbanyak amalan. Apa yang disuruh dan dilarang itu jangan dikerjakan. Dan seperti itulah cara kita menjaga interaksi yang baik dengan Tuhan. Kemudian dengan alam, bagaimana Anda berterima kasih kepada alam karena telah mendukung segala kegiatan Anda, telah mensupport segala apa yang Anda lakukan, sehingga selama ini banyak kesuksesan yang telah Anda raih karena faktor dukungan dari alam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah seksualitas. Seksualitas ini jangan diartikan dalam artian negatif selalu, tapi seksualitas ini adalah potensi dasar kita dalam melanjutkan hidup atau menjaga keberlangsungan hidup. Seksualitas ini juga salah satu motivasi hidup kita, sama dengan bertahan hidup tadi. Cuma bertahan hidup itu lebih kepada pribadi, sedangkan seksualitas ini lebih kepada bagaimana kita melihat perspektif di masa yang akan datang melalui keturunan-keturunan kita. Jadi seksualitas ini harus dikembangkan dan digunakan secara stabil, secara adil, dan secara baik dan benar. Ketika seksualitas ini tidak digunakan secara benar, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan. Contohnya, ada perselingkuhan, seks di luar nikah, dan banyak hal lain yang terjadi ketika penyimpangan-penyimpangan seksual itu sendiri. Dan pasti suatu saat akan menjadi sebuah permasalahan. Keharmonisan keluarga terganggu, kesucian diri terenggut, dan banyak hal-hal atau stigma masyarakat lain ketika seks ini dilakukan secara tidak baik dan benar, tidak sesuai dengan norma, maka akan menjadi masalah bagi si pelakunya itu sendiri. Jadi gunakan potensi ini secara baik dan benar, gunakan pada tempatnya dan pada orang-orang yang memang berhak untuk dilakukan hal yang demikian. Kemudian yang terakhir adalah potensi bertanggung jawab. Jadi setiap kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Oleh karena itu, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia perbuat. Jadi bertanggung jawab ini adalah potensi kita. Jadi ketika ada orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, maka seolah-olah dia itu bukan orang. Seolah-olah dia itu bukan manusia yang punya potensi ini. Padahal Tuhan sudah memberikan potensi tanggung jawab ini untuk kita semua agar kita bisa mampu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi maksimalkan potensi tanggung jawab ini, orang akan lebih senang kepada kita, orang akan lebih menghargai kita. Contohnya apabila kita diberikan amanah, ketika kita mampu bertanggung jawab terhadap amanah itu, maka kita akan lebih dihargai, dihormati, dan dipercayai
untuk amanah-amanah selanjutnya. Ketika kita dipercayai oleh masyarakat, maka otomatis kita punya nilai plus yang bisa diharapkan dari kita. Kita menjadi seorang panutan dan menjadi hidup lebih bahagia karena kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Jadi itulah 7 potensi yang ada pada diri manusia yang telah dibekali oleh Tuhan sebagai bukti sayangnya Tuhan kepada kita. Tidak semata-mata Dia melemparkan kita ke dunia ini, tapi Dia juga membekali kita dengan potensi-potensi ini agar kita hidup tidak bermasalah, agar kita hidup bisa berhasil, agar kita hidup bisa sukses dan bahagia. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, potensi yang sudah ada ini, apakah kita sudah memaksimalkannya? Apakah kita sudah memanfaatkannya sebaik-baik mungkin? Dan jangan salahkan Tuhan ketika Anda tidak berhasil, tapi salahkan diri sendiri, Anda tidak mampu memanfaatkan 7 potensi yang telah Tuhan berikan ini kepada kita semua. Baik, itulah pembahasan terakhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Bagi ada yang ingin bertanya, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan sama-sama kita bagikan video ini agar orang lain juga tahu apa yang kamu tahu.